Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Adi dan Kak Erlis dalam sekolah minggu online Jemaat Bethlehem Naikola. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Ya, tentunya semua dalam keadaan sehat. Oke, jadi kita akan mulai dengan sekolah minggu hari ini. Kita akan puji Tuhan dengan lagu apa tadi Kak? Domba hilang dan mendidih di hati. Semua Bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Bersama Kakak Oscar. Silakan Kakak Oscar, musik. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Sekali lagi. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Lagu kedua, mendidih di hati. Tetap semangat ya Kak Adi ya. Iya. Siap-siap. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke. Silakan duduk. Keren-keren adik-adik. Kak Adia. Semua Adik-adik semangat, sekali. semua semangat. Iya. Oke, jadi sekarang kita mau doa pembukaan Iya. Kak Adi. Semua adik-adik semua duduk dengan tenang. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau menyanyi lagu Lipatlah tangan. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang ada dalam surga, kembali lagi Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana kami boleh ada di minggu ini untuk boleh bersama-sama dalam kegiatan sekolah minggu online Tuhan. Mari berkati kami, juga adik-adik kami semua yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa Kak Adi? Kakak Yuka. Ore, hari ini kita akan bertemu dengan Kak Yuka dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya. Oke adik-adik, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah.
adik-adik, selamat mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kayu Kak lihat nih semua semangat sekolah minggu. Wih, luar biasa. Walaupun belum tatap muka bersama-sama, tetapi adik-adik masih semangat sekolah minggu. Nah, tadi sudah banyak puji-pujian sekolah minggu yang adik-adik sudah menyanyi toh. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Kayuka berharap semua anak itu tidak ada yang korek kiri, korek kanan. Ya, ketong mau fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Kemudian bukan jadi pendengar setia, tapi ketong harus lakukan itu firman tuh setiap hari. Mau bermain, mau apa saja ketong harus dengar. Ingat kembali kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Kayuka ajak semua duduk tenang-tenang, yang manis, yang ganteng. Ketong mau berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Baik adik-adik, mari Kayuka ajak semua lipat tangan yang manis, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Meskipun kami anak-anak-Mu tidak bertatapan langsung untuk sekolah minggu, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, khususnya adik-adik sekolah minggu kami, biar dapat mereka mendengar dan menerima serta melakukan kebenaran firman Tuhan di kehidupan mereka setiap hari. Mari Tuhan Yesus berfirman kepada kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Kayuka yakin pasti ada adik-adik yang bawa Alkitab kecuali yang belum bisa baca, oke? Nah, untuk itu mari adik-adik semua buka Alkitab masing-masing kalau ada di situ. Buka dalam kitab Yeremia. Yeremia di mana ya Kak Kayuka? Oh, Yeremia ada di Perjanjian Lama. Silakan membuka kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Yang tidak ambil kitab silakan duduk tenang-tenang dan dengarkan Oke, mari kita membaca firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Oke, ayat pertama. Lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yehoknya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian dengarlah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperlihatkan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan.
Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka sampai habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, malam hari ini penjelasan firman Tuhan tentang 2 pohon ara, yang ada perumpamaan tentang 2 pohon ara yang baik dan ada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak baik. Untuk itu Kayuka tidak sendiri, Kayuka ada bersama dengan Kakak Maya. Silakan Kakak Maya, mari kita tunjukkan kepada adik-adik mana sih Kakak Maya yang namanya buah ara. Karena Kakak Yuka pasti yakin adik-adik buah ara nih yang kayak kemana ya Kayuka. Kakak Maya, silakan Kakak Maya. Ini Kayuka. Nah, oh ini kok Kakak Maya. Iya Kak. Wah, berarti sesuai dengan firman Tuhan ya. Ada di antara ini pohon buah ara ini ada yang baik, ada yang jelek. Nah, sesuai dengan firman Tuhan bahwa kalau pohon ara yang baik menandakan di mana kita adalah manusia-manusia yang takut kepada Tuhan. Kita mengakui setiap kesalahan kita ketika kita berbuat dosa ya. Kita yakin bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi ya Kakak Maya. Iya. Jadi kalau di antara buah-buah jelek di sini, mari kita lihat adik-adik. Oh kalau buah-buah jelek itu Kakak Yuka seperti apa? Makan habis itu diperasa mungkin sonde enak. Nah sama seperti pribadinya kita. Kalau kita berbuat dosa adik-adik, maka akan mendapatkan konsekuensi Kakak Maya. Contoh Kakak Maya setiap hari kita lihat adik-adik. Jangankan itu, ketemu sebagai kakak-kakak juga pasti pernah melakukan kesalahan. Dan itu sering kali. Tetapi kalau kita meminta pengampunan kepada Tuhan ya, datang dengan kita menyadari setiap kesalahan, maka Tuhan akan mengampuni. Ya Kakak Maya ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah selanjutnya Kakak Maya, oh ini yang pohon arna ini, lihat adik-adik ada. Nah kalau lihat di sini, kita lihat ini pohon ara yang tidak baik. Kalau yang tadi baik dia subur, dia luar biasa. Nah adik-adik lihat kalau pohon ara yang tidak baik dan jelek, tidak ada satu buah pun akan tumbuh di sini. Buahnya tumbuh tetapi berjatuhan di tanah, jelek-jelek. Siapa mau ambil buah? Kalau contoh ada buah apel yang segar dengan yang busuk. Kira-kira mau pilih? Sone. Kalau Kakak Yuka, kalau misalnya Jio dengan ini Keti mau beli buah apel, mau ambil yang harus yang segar-segar. Iya ya. Ya kemudian Sone mau ambil yang apel yang Sone karena itu tidak enak. Nah itu kita lihat di sini. Oh pohon ara ini seperti ini. Kalau kita perumpamaan tentang hidup kita. Nah yang berikutnya Kakak Yuka, yang berikut ada. Wah, oh ini pasti semua adik-adik tahu. Ada yang tahu ini apa ini? Oh kalau dalam dunia lalu lintas Kakak Yuka yang setiap hari kita lewat nih, ini nama lampu lalu lintas ada warna merah, kuning, hijau. Tetapi ini hubungkan dengan firman Tuhan ini malam. Kenapa kok tiba-tiba ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau? Nah adik-adik di sini ini lampu merah menandakan bahwa kita harus ketika kita berbuat dosa kita harus berhenti. Ya kita berhenti untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau dalam 10 hukum Allah kembali ke firman Tuhan di kitab Keluaran, jangan mencuri, jangan membunuh. Tentunya di adik-adik yang kecil-kecil belum tentu di sini langsung angkat pisau kemudian bunuh orang, tidak pernah seperti itu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan seperti itu, sudah ada kata jangan berarti tidak boleh. Nah kuning berarti hati-hati. Ya Kakak Maya kuning hati-hati. Jadi kalau kita lihat di hati-hati, ada lagu bilang hati-hati gunakan mulutmu, mulut. Hati-hati gunakan tanganmu itu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Ini artinya ini kita nih. Ini umat pilihan Allah sudah. Ketika kita berbuat dosa maka mata Tuhan tertuju di mana saja kita berada. Itu dia.
ya. Lampu hijau. Nah, hijau di sini artinya mari kita menyadari setiap ketika kita melakukan kesalahan harus kita sadar ya, sadar dan mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut ya. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan adik-adik berbuat salah, tidak mengerjakan tugas, kalau guru marah jangan lakukan, soalnya guru ini sudah kasih beta nol karena begitu. Tidak, kita harus mengakui kesalahan kita karena malas untuk kerja tugas. Nah ini, jadi kalau kita lihat di sini yang biasa kalau sudah tahu bawa motor, sudah tahu bawa kendaraan, tahu merah berhenti, kuning itu siap OTW untuk jalan, tapi harus hati-hati, hijau silahkan jalan supaya jalan, tetapi ingat harus tetap menaati peraturan. Oke, sampai di sini adik-adik, ayo Kak yakin semua akan paham kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jadi adik-adik ingat, ketika ketemu berbuat kesalahan, ketemu harus sadar. Karena ada siapa, ketemu kalau buat salah, soalnya ada yang lihat maka Kak Yuni, Kak Maya, jangan, mata Tuhan tertuju di mana saja kita berada, mau di kolong langit, mau di kolong jembatan, tetap dimanapun kita berada di situ pasti ada mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi ingat tuh, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Selain mulut ada tangan yang suka pukul. Ini mata ini kalau lihat orang pemangga, aduh itu mangga terlalu enak. Hati-hati, harus kasih tahu, om bisa ambil itu mangga kau. Jangan duduk-duduk lempar habis, anjing gigit bilang sonde-sonde kata mencuri, hanya lihat itu ya. Itu oke, demikian firman Tuhan malam pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik tidak hanya dengar kemudian dengar telinga kanan keluar kiri, tapi kayu Kak yakin bahwa hikmat Tuhan selalu ada untuk adik-adik dan dapat menerapkan firman Tuhan ini hari lepas hari. Oke, sekian ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih Kakak Yuka yang sudah membawakan kita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, kita tidak boleh melakukan dosa. Di sini siapa yang sudah pernah buat dosa? Iya. Semua sudah, semua pasti pernah ya Kak Adien. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bertobat dari semua dosa-dosa yang ketong lakukan, sehingga ketong bisa jadi anak yang hidup dalam hidup yang baru, hidup tanpa dosa, dan ketong punya hidup tuh akan disukai oleh Tuhan. Siapa yang sonde suka kalau Tuhan sayang dan dia? Pasti semua suka. Kak Adia, Kak Erlis dengan Kak Adi juga pasti suka. Oke. Adik-adik semua juga pasti senang. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sekarang menyiapkan persembahan kami di tangan kami masing-masing. Tuhan memberkati persembahan yang kami sediakan ini. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan, khususnya dalam pelayanan anak dan remaja. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik siapkan persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Terima kasih sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa syafaat. Oke, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Ibu Jari. Jari telunjuk. Ya. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang mau bersyafaat kepadamu. Kami berdoa kepadamu, mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan buat hidup kami anak-anak-Mu. Kami berdoa buat setiap anak-anak yang sudah bersekolah maupun yang belum bersekolah. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai guru-guru sekolah minggu, kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan memberkati mereka, pertumbuhan mereka, sekolah mereka. Kami rindu anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk masa depan, untuk keluarga adik-adik kami juga di rumah ya Tuhan, memberkati Bapak, Mama, saudara, kakak adik kami. Kami mohon Tuhan beri kesehatan, memberkati dalam pekerjaan, dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai keluarga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, dalam setiap pergumulan, di dalam pendidikan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati. Berkati semua kakak-kakak guru agar dengan setia terus bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati agar anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu tetap setia. Setiap hari minggu jam 9 kami boleh terus beribadah, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami datang dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Kakak Erlis. Tibanya katong akan berpisah, tapi sebelum itu katong akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama apa Kakak Erlis? Yang pertama lagu Kakek-kakek, nenek-nenek, dan yang kedua Happy Yaya, Happy Yaya, Happy Yeye. Semua Sama berdiri. bangun. Semangat. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sweet-sweet, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Pegang tangan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Lagu kedua Kak, Happy Yaya, Happy Yeye. Tangan dipegang. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Satu kali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sampai jumpa.